sahabat Sanriani Wisata. Alhamdulillah saat ini tepat di jelang-jelang sebentar lagi akan menyambut malam Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, yaitu di Masjidil Aqsa di Palestina. Dan momen yang tepat sekali Bapak Ibu datang ke tempat ini pada saat peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Ini adalah hari rayanya orang-orang Palestina, dan salah satunya adalah di Isra Mi'raj. ونحن الآن على مقربة شهر من شهر رمضان. Dan kita sekarang sudah mendekati waktu bulan suci Ramadan. جاء نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة وصلى بجميع الأنبياء إماما في هذا المكان. Rasulullah baginda Rasulullah SAW datang ke tempat ini dan mengimami beberapa atau seluruh nabi di tempat ini. اجتمع 124,000 نبي وصلى بهم إماما. Berkumpulnya 124.000 nabi di sini dan melakukan sholat bersama-sama baginda Rasulullah SAW. وهذا فيه دلالة على أمور كثيرة. Dan ini adalah satu tanda bahwa di dalamnya banyak terkandung rahasia-rahasia yang kita sendiri tidak tahu. منها أن الأرض إسلامية. Salah satunya adalah bahwa ini adalah bumi Islam untuk orang Islam. وأن إمامنا هو إمام الأنبياء. Dan imam kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. ثم عرج به من الصخرة المشرفة إلى السماوات العلى. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW mi'raj dari Dome of the Rock atau Qubbatus Sukhra. التقى بأبينا آدم في السماء الأولى. Pada langit pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. وفي السماء الثانية التقى بعيسى ويحيى. Pada langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. وفي الثالثة التقى بيوسف. Dan pada langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. وإدريس في الرابعة. Kemudian Nabi Idris bertemu di langit yang keempat. وهارون في الخامسة. Dan Nabi Harun pada langit yang kelima. وسيدنا موسى في السادسة. Dan bertemu dengan Sayyidina Nabi Musa pada langit yang keenam. وسيدنا إبراهيم في السابعة. Dan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada langit yang ketujuh. وفي سماء بيت المقدس الله تعالى فرض الصلوات الخمس على نبينا عليه الصلاة والسلام. Dan di atas langit ketujuh maka Allah memfardukan untuk melakukan sholat فرض 5 waktu. عليه 50 صلاة. Difardukan 50 waktu dalam sehari. ثم الله تعالى جعلها 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadi 5. وهذه الخمس بالأجر 50 صلاة. Namun demikian sebenarnya dari 5 waktu sholat yang kita lakukan adalah mempunyai pahala 50 ganjaran. فجاء الصحابة إلى هذه الأرض المقدسة. Kemudian para sahabat-sahabat datang ke tempat ini. جاء سيدنا عمر ومعه أكثر من 4,000 صحابي. Umar bin Khattab datang bersama sahabatnya sekitar 4.000 umat Islam atau dari Mekah datang ke tempat ini. وكثير من الصحابة موجود في أرض فلسطين. Dan ternyata memang banyak para sahabat aulia yang dimakamkan di Palestina. منه الصحابي عبادة بن الصامت. Di antaranya adalah Ubaidah bin Samit والصحابي شداد بن أوس. dan Shaddad bin Aus وتميم بن أوس الداري. dan Tamim bin Aus ad-Dari. وكثير من الأنبياء. Dan banyak sekali para nabi yang dimakamkan di tempat ini. زرت الخليج. سيدنا إبراهيم، سيدنا إسحاق ويعقوب ويوسف وزوجاته. Seperti yang kita saksikan tadi pagi atau kita ziarahi yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam di kota Hebron. وسيدنا إسماعيل في مكة في حجر إسماعيل. Dan Nabi Allah Ismail alaihissalam dimakamkan di sampingnya Ka'bah yaitu di Hijr Ismail. وكثير من الشهداء والأولياء في هذه الأرض المقدسة. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang syahid di tempat ini dan dimakamkan di Palestina. ويأتي إليها سيدنا إمام محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان. Dan insya Allah pada akhir zaman nanti sesuai dengan hadis maka Imam Mahdi akan datang ke tempat ini. ويأتي كذلك سيدنا عيسى ابن مريم. Dan Isa bin Maryam juga akan hadir dan diturunkan di tempat ini. ويقتل الدجال. Dan pada saatnya nanti akan membunuh Dajjal. وتأتي يأجوج ومأجوج إلى هذه الأرض. Kemudian akan datang Ya'juj dan Ma'juj ke tempat ini. وسيدنا عيسى يأخذ المؤمنين إلى جبل الزيتون. Kemudian Isa bin Maryam menyelamatkan kaum muslimin ke Bukit Zaitun.
وليس لهم طعام في ذلك الزمان إلا التسبيح والتكبير والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dan pada saatnya nanti sulit untuk mencari makanan, hanya makanan yang didapat adalah kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. عندما يدفن المسيح يدفن بجانب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. Dan pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam akan diwafatkan dan dimakamkan persis di samping makam baginda Rasulullah SAW. وفي المدينة 4 قبور. Dan di Madinah ada 4 kubur pada saatnya. قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. Kuburan Nabi, سيدنا أبو بكر. Abu Bakar bin Siddiq, سيدنا عمر. Sayyidina Umar. ثم المسيح عيسى بن مريم. Kemudian satu lagi yang menyusul yaitu Nabi Isa alaihissalam. والحمد لله هذه الأرض هي أرض إسلامية. Dan alhamdulillah inilah tanah bumi para nabi. ومجيئكم إليها أكبر دليلا على ذلك. Dan kedatangan kita sini adalah bukti bahwa kita bisa menyaksikan para nabi hidup dan tinggal di kawasan ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداء المسلمين في كل مكان وفي بلدكم في أندونيسيا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada syuhada baik yang di sini maupun yang ada di Indonesia. وأن يتقبل زيارتكم وأن يعيدكم إلى أرضكم سالمين. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ورسالتنا إليكم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام دائما شدوا الرحال إلى مكة وإلى المدينة وإلى بيت المقدس. Pesan saya hanya satu, sesuai dengan sabda Nabi, jangan kau paksakan ketika masjid, salah satunya adalah ke Masjidil Aqsa. أخبروا أصدقاءكم وأقرباءكم أن يأتوا دائما لزيارتها. Sampaikan kepada seluruh keluarga bapak ibu sekalian, anak-anak, cucu, kakek dan semuanya untuk bisa datang mensiarkan Masjidil Aqsa di kemudian hari. هذا المسجد هو مسجد إسلامي. Karena masjid ini adalah bukan milik orang Palestina, tapi ini adalah milik kita sebagai umat Islam. ولكل مسلم على وجه الأرض. Dan dimanapun umat Islam wajib untuk datang melakukan ibadah tempat ini. نريد 200 مليون مسلم أندونيسي يأتوا له. Kita mengharapkan 200 juta umat Islam Indonesia bisa datang ke tempat ini. وهذا سيكون قريب إن شاء الله. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menjadi kenyataan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita وأن sekalian يحفظ ذرياتكم. dan memelihara keluarga kita وأن يتقبل أعمالكم. dan akan menerima segala amal ibadah kita. ونصيحة أخيرة أقولها لكم. Nasihat terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, إذا أردتم شيئا من الله فتوجهوا إلى الله وحده. apapun yang Bapak Ibu inginkan maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. ركعتين في قيام الليل. 2 rakaat pada malam-malam tengah malam. ادعوا الله سبحانه وتعالى. Berdoalah di sana kepada Allah Subhanahu wa taala كما كان يفعل الأنبياء والأولياء والعلماء. seperti juga yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Jumpa kembali dalam Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi dalam episode Hikayat Maqdisiyah. Kisah-kisah tentang profil atau tokoh di sekitar Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kali ini kita masuk episode masih dengan Umar bin Khattab ya, karena Umar bin Khattab kemarin belum tuntas. Umar bin Khattab menerima kunci dari Sophronius, uskup dari Bizantium. Kemudian Umar bin Khattab melakukan sholat, karena ketika melakukan ziarah di sekitar gereja, Umar bin Khattab sholat bukan di dalam gereja tetapi di sebelah gereja, dan akhirnya masjid atau tempat Umar bin Khattab melakukan sholat, dibangunlah sebuah masjid saat ini, yaitu yang disebut dengan Masjid Umar bin Khattab. Kemudian ada perjanjian Uhdal Umariyah atau perjanjian dengan uskup tentang negosiasi yang terjadi antara kedua pemimpin
dunia, katakan pemimpin Kristen dan pemimpin Islam yang sudah saya terjemahkan pada minggu yang lalu. Nah, kali ini saya ajak mitra muslim lewat hikayah Maqdisiyah ini Umar bin Khattab masuk ke Masjid Aqsa. Karena Umar bin Khattab ini pertama kali dia masuk Masjid Aqsa. Umar bin Khattab ketika masuk ke Masjid Aqsa yang pertama kali ditanyakan di mana tempat Mi'rajnya Rasulullah. Ya, jadi Umar bin Khattab karena kan nggak tahu, pertama kali ke masjid dan menanyakan kepada salah satu pengawal daripada Sofranius yang sudah masuk Islam kalau tidak salah, di mana tempat Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Akhirnya diantar ke tempatnya karena dialah yang tahu kisah Mi'rajnya Rasulullah. Dan tempat tersebut ternyata mitra muslim semua full dengan sampah. Jadi Qubatus Sukhra yang ada kubah kuningnya itu, yang di bawahnya ada atau di dalamnya ada batu yang orang-orang bilang batu tergantung, padahal tidak tergantung, hanya naik sedikit, di mana jejak kaki Rasulullah itu ada di situ, telapak kaki Rasulullah dari situ. Ternyata isinya sampah semua, sangat merisaukan, sehingga akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan untuk membersihkan tempat tersebut, karena tempat tersebut merupakan tempat yang dianggap mungkin memiliki sejarah yang luar biasa Mi'rajnya Rasulullah SAW dari situ. Dan tempat tersebut setelah dibersihkan, akhirnya Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat bersama dengan sahabat-sahabatnya yang dulu saya sebutkan. Ada Khalid bin Walid, ada Bilal bin Rabah ikut, ada Abu Ubaidah tentunya, ada Amr bin As, ada Abu Sofyan atau Yazid bin Abi Sofyan, dan banyak lagi sahabat-sahabat lain ikut sholat di situ. Sholat 2 rakaat. Nah, pertanyaannya di mana sholatnya? Apakah di yang ada batu tergantung yang ada kubah kuning atau di depan kibli? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan di tempat tersebut, tapi ada yang mengatakan sholatnya di masjid kibli, yaitu masjid yang ada di paling depan. Ya. Kita tidak perlu memperdebatkan di mana tempat sholat. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah sholat 2 rakaatnya tuh bacaannya apa? Nah, itu. Ya. Setelah sholat Al-Fatihah, Umar bin Khattab membaca surah Al-Isra. Wajar dong. Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya sampai dengan habis. Karena berkaitan di mana di tempat itulah Rasulullah melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu pada rakaat pertama. Rakaat kedua kira-kira apa? Apa surah Al-Fatah? Karena Umar telah menaklukkan atau umat Islam telah menaklukkan Ilya atau Baitul Maqdis? Ternyata tidak. Atau surat An-Najm, di mana An-Najm menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Ternyata bukan. Ternyata Umar bin Khattab membaca surat As-Sad atau surat Sad. Loh, kenapa surat Sad? Nah, ini mitra muslim yang lagi menonton, coba lihat deh di surat Sad. Kalau nggak paham bisa baca terjemahannya. Ternyata surat Sad itu menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Loh, kok kenapa? Apa kaitannya Nabi Daud alaihissalam dengan surat yang dibacakan oleh Umar bin Khattab pada saat rakaat yang kedua? Ternyata di dalam surat Sad yang bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, Umar bin Khattab tahu kisah sejarah. Karena kalau dilihat dari surat yang dibaca Umar bin Khattab itu, bahwasanya negara atau yang menaklukkan pertama kali Baitul Maqdis sebetulnya bukan Umar bin Khattab, tetapi justru Daud, yaitu bapak daripada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud alaihissalam dialah yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis, dan Ilya atau Yerusalem dijadikan ibu kota untuk masyarakat lingkungan pada saat itu. Jadi yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis itu adalah menurut agama Islam, menurut sejarah Islam, bahwa Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang kedua baru Umar ibn Khattab. Sehingga penghormatan Umar bin Khattab terhadap
penakluk pertama Baitul Maqdis, yaitu Nabi Daud alaihissalam, beliau membacakan surah Shad yang isinya adalah kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Di samping itu juga sebetulnya di dalam surat Shad itu ada surat Sajadah, ya, surat yang menjadikan orang melakukan sholat itu disunatkan untuk sujud, ya, seperti surat As-Sajadah kan, kalau ada surat yang berbunyi tentang sajadah untuk bersujud, maka orang yang melakukan sholat disunatkan untuk bersujud. Mungkin juga di situ Umar bin Khattab memilih surat tersebut dalam rangka supaya sujudnya lamaan dikit, kira-kira di tempat tersebut. Jadi intinya mitra muslim, saya ingin menggarisbawahi bahwa Baitul Maqdis Al-Aqsa yang pertama kali menaklukkan dan dijadikan sebuah negara pertama kali oleh Nabi Daud alaihissalam, yang disebut oleh mereka, oleh Yahudi, yaitu King David. Sementara Umar bin Khattab menaklukkan atau penakluk yang kedua daripada Baitul Maqdis. Demikian mitra muslim ringkasan daripada hikayat Maqdisiyah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya dengan topik dan tokoh yang berbeda. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Uldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe, ya, jangan lupa.